Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang melaju ke seleksi wawancara LPDP. Nah, gimana nih persiapan wawancara LPDP-nya? Semoga selalu dilancarkan dan diberikan kemudahan ya. Di video kali ini, aku akan berbagi hal-hal yang teman-teman harus persiapkan baik sebelum menghadapi wawancara ataupun ketika wawancara. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi yang aku bagikan. Hal pertama yang ingin aku bagikan adalah apa sih wawancara LPDP itu? Wawancara LPDP adalah tahapan terakhir dari seleksi beasiswa LPDP. Jadi ini adalah penentuan apakah teman-teman akan menjadi awardee. Tes wawancara ini juga biasanya disebut sebagai tes substansi atau seleksi substansi. Jadi jangan bingung lagi ya membedakan antara tes wawancara dan tes substansi pada beasiswa LPDP. Yang kedua, wawancaranya ini dilakukan secara online dengan menggunakan Zoom meeting. Kalau pengalaman aku di tahun 2019 kemarin, wawancaranya itu dilakukan secara offline. Wawancaranya karena aku base-nya di Makassar, jadi wawancaranya dilakukan di gedung keuangan yang terletak di Kota Makassar. Terdapat 2-3 orang pewawancara atau interviewer. Jadi pewawancara pertama itu akan berfokus pada hal-hal yang terkait dengan akademik teman-teman, mulai dari rencana studi, mengapa memilih universitas yang teman-teman pilih, dan rencana pasca studi. Ada juga pewawancara yang berfokus pada kepribadian teman-teman. Adalah seorang psikolog. Beliau akan menggali lebih dalam lagi terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan teman-teman baik selama studi ataupun pasca studi. Pewawancara yang ketiga yaitu pewawancara yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan nilai-nilai kebangsaan atau nilai-nilai cinta tanah air, bela negara, dan lain sebagainya. Kalau pengalaman saya dulu, pewawancara ketiga ini berfokus pada pertanyaan yang erat sekali kaitannya dengan LPDP. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk tetap mempelajari esensi-esensi dari LPDP. Boleh melihat di websitenya atau menonton channel YouTube official dari LPDP. Di tahun 2019, ini memang sedikit berbeda ya dengan tahun sekarang, tapi saya juga punya pengalaman dan perbandingan. Sesi pertama itu memang berfokus pada nilai-nilai kebangsaan, dan sesi kedua berfokus pada 3 item yang lainnya, akademik, psikolog, dan juga hal-hal yang terkait dengan LPDP. Jadi in total interviewer waktu zaman saya itu ada 4 orang. Untuk bahasa yang digunakan dalam wawancara LPDP, bisa saja interviewernya menanyakan dalam full bahasa Indonesia atau ada campuran bahasa Inggris. Waktu zaman saya juga ada teman saya yang mendapatkan pertanyaan dalam bahasa Inggris, tapi nggak semua sih. Ada 1-2 pertanyaan yang ditanyakan dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau saya alhamdulillahnya dapatnya bahasa Indonesia. Tapi kalau ditanya bahasa Inggris juga alhamdulillah sudah siap juga sih. Cuman itu tadi ya, tidak melihat tujuan studi teman-teman. Jadi walaupun tujuan studi teman-teman dalam negeri, bisa saja teman-teman mendapatkan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jadi kembali lagi, disiapkan saja dirinya. Durasi wawancara LPDP ini beragam ya teman-teman, tapi most of all kebanyakan itu paling sedikit 45 menit, ada juga yang dapat lebih dari 1 jam. Selanjutnya saya akan beritahu hal-hal yang teman-teman harus persiapkan sebelum wawancara LPDP. Hal yang paling mendasar yang harus teman-teman lakukan adalah kembali melihat esainya. Perhatikan dengan detail hal-hal apa saja yang teman-teman sudah tuliskan di esai teman-teman. Jangan sampai ketika nanti ditanya dengan rencana studi atau misalnya alasan kenapa memilih kampus tersebut, jawabannya berbeda. Atau misalnya rencana pasca studi, jawabannya berbeda. Usahakan ketika teman-teman wawancara itu, apa yang teman-teman tulis itu sama dengan apa yang teman-teman utarakan. Walaupun mungkin ketika kita berbicara bakalan ada pengembangan-pengembangan atau ide-ide tambahan ya teman-teman, tapi setidaknya root atau akar dari jawaban teman-teman itu adalah esai teman-teman. Karena kembali lagi,
ketika teman-teman diwawancara, interviewer juga akan memegang esai teman-teman. Jadi mereka akan melakukan cross-checking, melihat kembali apakah jawaban teman-teman memang sudah sesuai dengan apa yang teman-teman tulis. Atau misalnya jawaban teman-teman ini ada gap antara apa yang teman-teman tulis dan apa yang teman-teman jawab. Esai teman-teman adalah salah satu hal yang harus teman-teman kuasai. Itu kan sudah beberapa bulan yang lalu ya, jadi silahkan dibaca-baca lagi esainya. Hal yang kedua adalah pelajari nilai-nilai LPDP serinci mungkin. Teman-teman nggak perlu hafalkan, cari tahu kembali melalui website LPDP dan juga melalui channel YouTube LPDP, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi atau insight yang lebih terkait dengan sebenarnya visi, misi, tujuan, dan yang LPDP inginkan ketika teman-teman menjadi awardee itu seperti apa. Dan teman-teman juga pada akhirnya bisa mendapatkan gambaran untuk menyelipkan nilai-nilai tersebut ke dalam jawaban teman-teman. Menurutku itu adalah combo point sih teman-teman kalau misalnya teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Yang terakhir adalah teman-teman jangan ragu untuk gabung di sosial media yang memang berfokus pada persiapan beasiswa LPDP. Jadi sekarang kan sudah banyak ya teman-teman, mulai dari Telegram, ada juga biasanya grup tiap kota. Jadi kalau di saya dulu sampai sekarang sih, jadi long list ya grupnya, grup khusus kota A, kota B, kota C gitu. Jadi kita tuh bisa menjadi lebih dekat, bisa kalau misalnya ada waktu yang kebetulan sama nih kosong, kita bisa sama-sama memanfaatkan waktu tersebut untuk latihan atau berdiskusi terkait dengan persiapan wawancara LPDP. Jadi itu sangat menguntungkan kan teman-teman, kita bisa bertukar pikiran dan mendapatkan ide tambahan dari hasil diskusi tersebut. Gabungnya sekarang aja. Hal yang harus teman-teman lakukan ketika wawancara LPDP. Yang pertama ya, jangan telat. Jangan telat atau teman-teman harus on time. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu adalah first impression dari teman-teman gitu. Berikanlah kesan yang baik mulai dari datang tepat waktu. Usahakan kalau misalnya roomnya udah dibuka nih, misalnya beberapa menit kemudian teman-teman udah ada gitu di situ. Dan kalau saya pribadi biasanya kalau saya datang lebih awal, saya juga merasa lebih tenang. Saya menjadi lebih tahu kira-kira hal-hal apa saja yang masih kurang, yang harus saya persiapkan. Apalagi kan kalau wawancaranya secara online ya, jadi teman-teman masih bisa melihat backgroundnya udah presisi apa belum, posisi jilbabnya mungkin, apakah udah cantik teman-teman, bisa menambah kepercayaan diri teman-teman atau dan lain sebagainya. Semuanya masih bisa diatur kalau misalnya teman-teman datangnya lebih awal. Yang kedua adalah karena wawancaranya ini secara online, jadi teman-teman harus memastikan semua device yang teman-teman gunakan itu secure. Maksudnya apa? Misalnya nih laptopnya ini kalau udah tahu laptopnya butuh untuk dicas, ya jangan jauh-jauh dari colokan gitu. Atau misalnya teman-teman lagi menggunakan tetheringan dari handphone, pastikan tetheringan handphonenya itu kuotanya ada gitu ya. Jangan limit gitu. Usahakan beli dulu lah sebelumnya. Jadi pastikan semua device yang mendukung kamera. Jika misalnya teman-teman menggunakan additional kamera itu diatur baik-baik apakah kameranya berfungsi dengan baik, speaker. Setelah memastikan semua device-nya secure atau aman, pastikan teman-teman itu posisi duduknya tegap. Terus jangan terlihat kaku juga ya, santai saja, relax, friendly but formal. Jadi teman-teman usahakan menggunakan pakaian yang sopan rapi, dan itu juga sebenarnya sudah ada di ketentuan wawancara ya. Kemudian jangan lupa senyum, tidak usah ragu untuk mengatur tempo pada saat berbicara. Jadi teman-teman itu tidak terkesan terlalu terburu-buru berbicara. Santai saja teman-teman, karena interviewer pasti akan mendengarkan jawaban dari teman-teman. Nah, tugas dari teman-teman memastikan teman-teman menjawab dengan baik, mengatur tempo nafasnya, tempo bicaranya dengan baik. Jangan lupa senyum. Nah, yang ketiga ini masih berkaitan dengan tampilan teman-teman pada saat wawancara. Jadi usahakan teman-teman itu posisi matanya seolah-olah
menatap mata interviewer. Jadi matanya itu mata teman-teman melihat ke layar, atau misalnya posisinya tuh tegak lurus gitu loh teman-teman. Nah pertanyaannya, kalau wawancara bisa nggak kita melihat catatan? Kan kalau kita lihat catatan itu kita harus menoleh gitu ya ke bawah atau ke mana posisi catatan kita. Nah sebenarnya boleh-boleh aja, cuman usahakan itu jangan terlalu sering gitu teman-teman, karena kan ini juga ada aspek penilaiannya, apalagi ini secara online ya. Jadi kalau bisa teman-teman latihan senatural mungkin. Kalau misalnya lupa apa yang ingin disampaikan, liriklah catatannya satu atau dua kali untuk merecall kembali memorinya. Teman-teman intinya harus berperilaku sopan, tenang, dan tenang aja. Anggap aja teman-teman sedang ngobrol sama teman baik gitu, dan teman-teman ingin menceritakan kenapa teman-teman pantas untuk mendapatkan beasiswa itu gitu. Saya selalu bilang seperti itu ke adik-adik menti saya, dan saya harap semoga adik-adik menti saya ketika mendengar itu juga semakin tidak gugup ya. Walaupun memang itu susah sih, karena kan memang reviewer itu bukan teman kita, tapi dianggap saja seperti itu. Perbedaannya adalah teman-teman harus menjawab secara sopan dan formal gitu. Selanjutnya terkait dengan jawaban teman-teman. Usahakan jawaban teman-teman itu clear dan tidak terlalu panjang dan bertele-tele ya teman-teman. Misalnya untuk perkenalan 2-4 kalimat itu yang paling panjang. Kemudian hal-hal lain juga jangan terlalu panjang. Kalau misalnya teman-teman baru tanyakan 2-3 pertanyaan gitu ya. Diusahakan ada feedback dari interviewer juga supaya wawancaranya berjalan dengan baik gitu. Teman-teman harus latihan untuk menempatkan diri kalian dari perspektif orang lain. Kalau teman-teman sedang mengevaluasi diri teman-teman, coba bayangkan teman-teman di posisi interviewer. Apakah cara menjawab teman-teman itu sesuai dengan jawaban yang teman-teman inginkan? Begitu. Jadi evaluasilah jawaban teman-teman dan jadilah seolah-olah seperti interviewer bagi diri teman-teman sendiri gitu. Nah, jangan lupa untuk tadi ya menyelipkan nilai-nilai LPDP di jawaban teman-teman. Contohnya integritas. Nah, lihatlah bagaimana cara menjawab dengan menyelipkan makna atau contoh tindakan yang mencerminkan sikap integritas tersebut ya. Itu dipelajari kembali, dicari contohnya, misalnya mulai di riset kira-kira kalau nasionalisme, ya nasionalisme juga. Jadi tunjukkan bahwa teman-teman memiliki rasa cinta terhadap tanah air, karena kan LPDP ini uang pajak rakyat yang diinvestasikan ke teman-teman ya. Latihanlah untuk membuat jawaban teman-teman itu tunjukkan bahwa teman-teman ingin membangun Indonesia dan sangat mencintai Indonesia. Indonesia tidak akan rugi untuk menginvestasikan uang pajak rakyat ke teman-teman. Untuk jawaban yang berkaitan dengan hal-hal yang tujuh ke kebijakan, misalnya tentang pemerintah atau tentang negara, saya sangat menyarankan untuk teman-teman menjawab secara diplomatis. Ada juga nih yang secara singkat bilang, jawab aja teman-teman sangat mendukung program pemerintah. Tapi menurut saya, kalau misalnya memang ada kebijakan yang teman-teman rasa perlu ada perbaikan, diutarakan saja teman-teman. Karena kan mungkin kita mendukung ya, mungkin dukung di beberapa hal dari kebijakan A misalnya. Tapi ternyata di sisi lain, dari sudut pandang kita menemukan bahwa kalau ingin memajukan atau membuat kebijakan ini menjadi lebih baik, sebaiknya dilakukan A, B, C, D, E gitu. Jadi gap yang teman-teman dapatkan silahkan diutarakan saja. Menurut saya itu tidak apa-apa. Berarti teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman peduli, teman-teman mampu memberikan masukan yang membangun terkait dengan arah kebijakan untuk perbaikan Indonesia. Tapi diutarakannya ini jangan menjelek-jelekkan ya teman-teman, usahakan sifatnya konstruktif. Teman-teman silahkan bilang bahwa jangan menggunakan kalimat yang negatif, bilang saja kebijakan tersebut bagus, tapi alangkah lebih baik jika menurut saya ditambahkan A, B, C, D, E gitu untuk perbaikan ke depannya. Kayak gitu ya. Hal-hal yang bersifat kepribadian ya, saran saya gunakan jawaban yang polanya itu cerita gitu, storytelling. Jadi teman-teman boleh
mengisahkan misalnya yang mendasari teman-teman bisa sampai di titik sekarang. Kemudian teman-teman juga harus aware untuk menjadi diri sendiri. Teman punya latar belakang yang mendasari teman-teman sampai teman-teman deserve untuk mendapatkan beasiswa ini. Selanjutnya untuk special case bagi teman-teman yang alhamdulillah sudah menikah dan memiliki anak, kan bahwa memang teman-teman mengetahui kalau lulus studi adalah prioritas utama teman-teman. Bahwa memang teman-teman tahu prioritas teman-teman ketika sudah menjadi awardee. Selanjutnya, persiapkan data terkait dengan background teman-teman. Hal ini juga bisa menjadi supporting answer sebenarnya. Apalagi untuk hal-hal yang terkait dengan rencana pasca studi. Jadi misalnya background saya seperti health promotion dan public health. Jadi teman-teman harus membaca lagi nih apa yang menjadi acuan dari isu dari public health atau kesehatan masyarakat, RPJMN atau riset kesehatan dasar. Apa sih dari pengalaman menti saya? Kemarin saya enggak sih waktu tahun 2019 siapkan closing statement teman-teman gitu. Closing statementnya itu kalau perlu teman-teman hafalkan. Ya kalau nggak ditanya juga nggak apa-apa. Tapi kalau tanya berarti teman-teman sudah ada backup jawaban ya. Closing statementnya ini berisi nggak usah panjang-panjang, cukup 2-3 kalimat. Bisa pertama kenapa teman-teman pantas untuk menjadi awardee beasiswa dan apa yang teman-teman akan lakukan dan harapkan ketika teman-teman telah menjadi awardee dan telah menyelesaikan studi. Dan yang terakhir dan yang paling ampuh ini udah kayak top of the top gitu ya, adalah practice because practice makes perfect. Jadi teman-teman itu harus latihan. Kalau misalnya online ya diusahakan udah disetting, udah dibayangkan disetting dan dilatih di record. Kalau belum ada teman di record dulu, nanti hamin berapa telepon mentornya atau temennya untuk latihan langsung. Hal-hal yang dasar yang teman-teman harus ketahui, apa-apa saja yang teman-teman harus persiapkan sebelum wawancara, dan apa yang teman-teman harus lakukan ketika wawancara LPDP. Harapan saya sebagai alumni dari beasiswa LPDP, semoga teman-teman semua dalam ikhtiarnya diberikan yang terbaik dan teman-teman menjadi bagian dari keluarga besar LPDP Indonesia. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.